Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 1. Tidak lupa kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dayu dan teman-teman mendapat tugas sekolah. Mereka ditugaskan menggambar lingkungan dan benda-benda di sekitar. Dayu dan teman-teman sepakat mengerjakan bersama. Mereka menggambar di taman sekitar kompleks. Taman tidak jauh dari rumah Dayu. Sekarang ayo mengamati. Dengarkan teks bacaan berikut ini. Kita harus menjaga tempat ini. Kebersihannya harus tetap kita jaga. Teman-teman, siapa ya yang membersihkan dan merawat tempat ini? Tempat ini biasanya ada yang membersihkan. Itulah sebabnya tempat ini indah dan nyaman. Betul, tempat ini juga terasa sejuk karena banyak pohon yang rindang. Selanjutnya, ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan sebelumnya. Pertanyaan nomor 1. Apa isi percakapan Dayu dan teman-teman? Ya, isi percakapan Dayu dan teman-teman membahas tentang menjaga kebersihan taman. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Bagaimana suasana tempat bermain Dayu dan teman-teman? Suasana tempat bermain Dayu dan teman-teman adalah indah dan nyaman. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana pendapatmu terhadap isi percakapan Dayu dan teman-teman? Pendapatku, isi percakapan menunjukkan bahwa Dayu dan teman-teman adalah anak yang peduli kebersihan tempat bermain. Kalian bisa menuliskan pendapat kalian sendiri ya. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat. Apa yang harus dilakukan agar kebersihan taman terus terjaga? Yang harus dilakukan adalah membersihkan taman secara teratur dan selalu merawatnya. Pertanyaan kelima. Apa pendapatmu apabila tempat bermain jarang dibersihkan? Pendapatku, tempat bermain akan menjadi kotor dan tidak nyaman. Kalian dapat menuliskan pendapat kalian sendiri ya. Sekarang, ayo berdiskusi. Diskusikan dengan temanmu makna kata-kata berikut. Kata yang pertama, indah. Indah maknanya bagus dipandang mata. Kata yang kedua, nyaman. Nyaman maknanya segar dan sejuk. Kata yang ketiga, rindang. Rindang bermakna banyak cabang, ranting, dan daun. Selanjutnya, ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Tempat bermain yang bersih. Tempat bermain merupakan salah satu tempat yang kita butuhkan. Di sana kita bisa bermain dengan teman-teman. Tempat bermain juga bisa dijadikan tempat belajar dan rekreasi. Oleh sebab itu, kebersihannya harus kita jaga dengan baik. Tempat bermain yang bersih bebas dari sampah. Jika tempat bermain bersih, pengunjung akan sehat. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Oleh sebab itu, jika ingin sehat, kita harus menciptakan lingkungan yang bersih. Informasi apa yang kamu peroleh dari isi teks di atas? Ya, informasi dari isi teks di atas adalah
Jika kita menciptakan lingkungan yang bersih, maka kita akan sehat, karena kebersihan pangkal kesehatan. Sekarang, ayo mengamati. Bagaimanakah ciri-ciri tempat bermain yang bersih? Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Selanjutnya, ayo menulis. Tuliskan hasil pengamatanmu tentang ciri-ciri tempat bermain yang bersih. Contohnya sebagai berikut. Nah, kalian bisa menuliskan ciri-ciri tempat bermain yang bersih menurut pendapat kalian sendiri. Selanjutnya, ayo berkreasi. Dayu dan teman-teman mulai menggambar. Mereka membuat karya 2 dimensi. Contoh karya 2 dimensi adalah gambar atau lukisan. Perhatikan gambar dan lukisan berikut ini. Tahukah kalian ciri-ciri karya 2 dimensi? Ciri-ciri karya 2 dimensi yaitu: yang pertama, hanya memiliki panjang dan lebar. Dan yang kedua, hanya dapat dilihat dari sisi depan saja. Apa saja sih alat dan bahan yang digunakan untuk membuat gambar atau lukisan? Perhatikan gambar di bawah ini dengan teliti. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat gambar atau lukisan, contohnya pensil, penggaris, rautan pensil, krayon, cat air, dan buku gambar. Lalu, apa saja ya langkah-langkah dalam membuat gambar? Nah, langkah-langkah dalam membuat gambar. Yang pertama, menentukan ide. Gambar apa yang ingin dibuat. Yang kedua, membuat sketsa gambar. Selanjutnya, yang ketiga, melanjutkan menjadi gambar yang lengkap. Dan yang keempat, memberi warna. Sekarang ayo berlatih. Coba buat gambar benda-benda yang ada di sekitarmu. Boleh juga menggambar lingkungan yang ada di sekitarmu. Perhatikan contoh gambar Dayu di bawah ini. Dayu menggambar jenjang dari kubus yang tersusun. Kubus merupakan contoh bangun ruang. Coba amati benda-benda di sekitarmu yang berbentuk kubus. Misalnya Rubik dan dadu. Setiap bangun ruang memiliki ruas garis. Contohnya kubus. Kubus mempunyai 12 ruas garis, yaitu ruas garis AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, EH, AE, BF, CG, dan DH. Selanjutnya, bangun ruang balok. Bangun ruang balok mempunyai ruas garis, yaitu AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, EH, AE, BF, CG, dan DH. Jadi, bangun ruang balok mempunyai 12 ruas garis. Nah, sekarang
Kalian kerjakan halaman 133.